Oke, selamat pagi Dr. Danang dan selamat pagi teman-teman. Pada pagi hari ini saya akan membawakan materi mengenai basic skill duplex ultrasound pada defense thrombosis, terutama yang akut. Ini bacaan saya ambil dari Hemovici, Vascular Surgery, serta Hemovici. Maaf, Dok. Ini, Dok. Serta dari konsensus report dari AH 2018, serta dari konsensus report ultrasound for lower extremity deep venous thrombosis pada tahun 2018 oleh AH. Dok. Untuk interpretasi sendiri, duplex ultrasound ini diperkenalkan tahun 1974 dengan aplikasi pertama pada arteri karotis. Duplex sendiri memiliki makna seperti namanya dua yaitu beam imaging serta Doppler. Untuk beam sendiri dia berasal dari kata brightness, jadi melihat suatu struktur dari tubuh manusia dengan dilihat dari cahayanya lalu dipantulkan ke transducernya sehingga menghasilkan gambar yang grayscale dengan skala putih ke hitam. Untuk Doppler, Doppler sendiri merupakan suatu equation yang dia dapat dipakai pada suatu mekanisme USG untuk menganalisa dari blood flow direction serta velocity dari itu sendiri. Untuk akurasi dari ultrasonografi vena sebenarnya sangat bisa dibandingkan dengan venografi dengan sensitivitas dan spesifisitas 97 serta 94%. Untuk remote ultrasound sendiri ini kita lihat, saya beri contoh pada arteri karotis. Jadi pencahayaan dari piksel individual pada suatu gambaran ultrasound itu proporsional dengan kekuatan dari echo yang kembali ke transducer. Kualitas dari gambar itu juga sangat tergantung pada kemampuan dari si cahaya itu untuk mencapai dari transducer. Dapat kita lihat dari arteri karotis, karotis komunis, karotis internal serta karotis eksternal. Di sini lumen pembuluh darah dapat dipantulkan dengan baik sehingga menghasilkan gambar yang grayscale serta dengan brightness yang agak tinggi. Lalu untuk Doppler ultrasound color flow, dari Doppler itu sendiri merupakan suatu mekanisme emitting vibration, jadi getaran itu dipantulkan ke jaringan secara terus-menerus dan dari transducer itu juga menangkap sinyal itu secara terus-menerus. Pada kasus vascular ultrasound, reflektor yang dipakai adalah dari sel darah merah itu sendiri. Untuk akut ventrombosis sendiri kita tahu trias Pinso. Lalu untuk diagnosis dari akut DVT sendiri ada dari clinical assessment, walaupun dari clinical assessment ini tidak sering membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut karena banyak sekali diferensial diagnosis yang lain. Yang dua flipografi, yang tiga venous duplex imaging. Di mana menurut konsensus venous duplex imaging merupakan suatu pemeriksaan yang dapat dipercaya dan dapat dilakukan secara rutin, terutama jika melakukannya secara konsensus yaitu complete duplex ultrasound atau CDUS. Untuk akutivitas sendiri merupakan dianggap pemeriksaan fisik itu tidak begitu sensitif dan spesifik, sehingga dibutuhkan pemeriksaan lanjutan yang mana dipilih duplex ultrasound sebagai suatu pemeriksaan yang uh, tidak begitu invasif serta mudah dilakukan. Namun kekurangannya adalah sangat operator dependent. Untuk duplex ultrasound dari DVT ekstremitas bawah pada kecurigaan kasus DVT minimal harus dilakukan pada femoral vena common femoral serta vena profunda femoris serta vena femoral serta vena popliteal. Ini yang paling minimal. Untuk distal dari vena popliteal bisa dilakukan, namun pada rutinnya biasanya kalau menurut konsensus tidak dilakukan. Untuk akutivitas sendiri, waveform dari vena femoralis kanan kiri harus selalu dilakukan. Kenapa? Karena waveform ini dapat merefleksikan dari apa yang terjadi di vena atasnya, seperti vena iliaca. Dapat kita lihat waveform normal, namun ketika terjadi obstruksi di proximal dari common femoral vein, dapat terjadi peningkatan dari amplitudenya. Lalu untuk dari diagnostik kriteria dari acute venous thrombosis, yaitu yang utama adalah kegagalan dari vena itu untuk kolaps atau vena itu tidak kompresibel setelah ditekan dengan probe dari ultrasound. Continuous flow pattern dari femoral vena 1
Namun jika satu femoral vein-nya tidak ada flow yang continuous, ini dapat dianggap ada terjadi trombosis atau kompresi eksternal dari vena iliaca yang ipsilateral. Untuk waveform normal dari suatu vena yaitu seperti ini, biasanya dia akan berkurang saat inspirasi, lalu meningkat pada saat ekspirasi. Serta jika diberikan augmentasi pada distal dari vena itu tersebut, akan terjadi augmentasi dari amplitudenya. Waveform abnormal pada vena yang tidak baik, biasanya waveformnya seperti ini, seperti kesan garis linier dengan bentuk sinyal yang uniform. Walaupun dari color Dopplernya terlihat paten, namun jika waveformnya terjadi seperti ini, biasanya mengindikasikan bahwa ada obstruksi dari vena di atasnya. Untuk di pentembusi sendiri, seperti yang sudah disebutkan, untuk diagnosis kriteria yang utama adalah dengan penekanan. Jika dengan penekanan si vena tersebut tidak dapat kolaps, maka dapat hampir pasti dikatakan terjadi trombosis atau acute DVT. Dapat kita lihat ada beberapa fase dari DVT itu sendiri. Untuk yang gambar A adalah acute DVT, dapat kita lihat kita sering menyebutnya sebagai soft thrombus. Lalu untuk yang gambar B kita pada pasien yang sama, pasien ini kembali setelah satu tahun kontrol dan kita dapat menemukan intraluminal material itu lebih kecil. Serta lumen ini sudah terrekonstitusi secara parsial karena retraksi. Lalu untuk C ini terjadi recurrent DVT. Recurrent DVT ini dapat terjadi pada pasien-pasien yang sudah mengalami acute DVT, lalu chronic post-thrombotic bisa terjadi recurrent DVT. Pada Doppler yang long axis dapat kita lihat bahwa terdapat intraluminal filling defect dengan tidak ada flow pada venanya. Untuk acute DVT sendiri dapat berubah menjadi subacute thrombus. Ini dapat terlihat dari imaging long axis dari suatu Doppler vena femoral yang terpaut secara 5 minggu. Untuk A ini dapat terlihat DVT yang obtrusif secara akut. Dari Dopplernya menunjukkan bahwa terdapat distensi dari vena di bawah dari arteri dan tidak ada flow yang melalui dari trombus tersebut. Setelah interval 5 minggu, material ini berubah menjadi suatu konfigurasi yang lebih kita sebutnya material sefalat yang tetap mendilatasi dari vena, di mana material kaudal dari yang di panah ini menunjukkan bahwa mulai terjadi scarring. Lalu untuk dari konsesi ini sendiri ada beberapa pemeriksaan dari ultrasound dari vena sendiri. Yang pertama yang paling cepat adalah two region compression ultrasound, yaitu cuma memakai dari common femoral vein serta popliteal vein. Lalu yang kedua ada extended compression ultrasound. Di sini yang minimal dipakai pada konsesi ini yaitu dari femoral vein sampai ke popliteal serta di seluruh dari vena yang di tengahnya dengan jarak terpaut 1 sampai 2 cm. Diperiksa apakah compressible atau tidak. Lalu yang ketiga ada complete compression. Yang terakhir yang sangat dianjurkan dari konsesi ini adalah SIGAS atau complete deflect ultrasound. Jadi dari atas dari femoral sampai ke ankle diperiksa semua untuk kolapsibilitas dari venanya serta pada common femoral vein ini dilakukan spectral Doppler untuk menilai dari waveformnya, untuk menilai dari vena iliaca di atasnya. Lalu pada popliteal vein juga dilakukan spectral Doppler. Untuk rekomendasi dari duplex ultrasound ini, jika duplexnya negatif, tidak ada DVT, namun gejalanya tetap ada atau tambah memburuk, scan-nya diulang dari 5 hari sampai 1 minggu. Pada pasien-pasien high risk dengan well score yang tinggi di atas 4, dapat dipertimbangkan scan ulang jika etiologinya tidak dapat ditemukan. Lalu untuk kecurigaan jika DVT ini positif, pada acute DVT jika tidak diobati, scan dapat diulangi setiap 1 minggu. Lalu untuk acute DVT yang non-treatment,
tidak dianjurkan untuk mengulang dus kecuali ada perubahan dari pengobatan atau follow up pada akhir dari pengobatan untuk menentukan pengobatan selanjutnya. Pada hasil-hasilnya tidak dapat ditentukan, Dedimer dapat membantu untuk menemukan waktu yang tepat untuk scan ulang. Direkomendasikan untuk scan dari 5 sampai 10 5 sampai 1 minggu untuk menemukan adanya perubahan dari dus tersebut. Jadi kesimpulannya adalah situs merupakan kompresi dari vena dari inguinal sampai ke ankle serta ditambah dengan Doppler waveform dari right dan left common femoral artery. Ini yang sangat dianjurkan oleh konsumsi ini. Dan terima kasih. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan biar gak ngantuk. Ya. Skor MC ya, aku. Ayo, ada yang pertanyaan? Ada. Kok nggak ada, saya nanya nanti. Oh ya, silakan. Ya, silakan. Untuk dari konsensus dari AHA ini ditulisnya 5 sampai 1 minggu, itu 5 sampai 7 hari. Ini tergantung dari eh, si dokter tersebut, tidak ada kepastian. Tidak ada kepastian, ya tergantung jadwal dokternya. Kalau dokternya ada jadwal, ya USG. Kayak gitu ya, salah ya jawabannya. Jadi tergantung, karena ini yang dibahas sama dia adalah masalah diagnostik, bukan masalah terapi. Jadi kita harus menilai tergantung apa terapinya, DVT-nya ini. Ini DVT-nya terapinya apakah terapi antikoagulan, apakah terapi trombolitik, apakah terapi mechanical thrombectomy. Jadi itu ada evaluasinya. Otomatis kalau misalnya ini adalah sebuah terapi surgical atau mechanical thrombectomy, itu tuh harus dievaluasi 12 jam. Nah, kalau misalnya itu antikoagulan yang jangka panjang semacam Xarelto itu klinisnya stabil, itu kok bisa evaluasi mulai 2 minggu sampai 1 bulan. Tapi kalau ini dia dengan high risk DVT, high risk venous thromboembolism, itu USG-nya 5 hari sampai 1 minggu evaluasinya. Ya, dengan harus ada pemasangan IVC filter. Gitu ya, kalau di kita kan nggak rutin ya, cuman kalau di luar sana, begitu ada DVT, acute DVT yang pertama kali dilakukan pemasangan temporer FVC filter, terus kita lakukan terapi dari DVT-nya tergantung apa terapinya. Nah, ada yang sampai trombolitik, ada yang mechanical thrombectomy, tuh. Ada yang kalau klinisnya stabil, misalnya pasien CA, ya berarti dipasangnya permanen IVC filter dengan long term anticoagulation. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Nggak ada. Sudah jelas, semua udah pinter semua. Jadi cara USG DVT itu gampang ya. Itu paling gampang ya. Kau ambil probe USG linier, periksa common femoral, periksa apa ini salah kaprahnya. Apa tadi kau bilang? Coba balik slide nomor 2. Ya lagi, next, 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 next. Nah, stop. Nah, itu ada tulisannya. Common femoral, profunda femoral, femoral popliteal vein. Ini arteri ya, jadi jangan jangan percaya nih ya. Aku nggak ngerti nih event dapat dari mana. Itu harusnya apa common femoral vein itu ada. Tapi profunda femoral vein sama superficial femoral vein kagak ada. Adanya cuma femoral vein. Femoral vein gabung sama salpinofemoral junction berubah menjadi common femoral vein. Itu yang benar anatominya. Ya, jadi kagak ada tuh profunda femoral vein sama superficial femoral vein tuh nggak ada. Ya, oke. Jadi cara yang ngecek dicek bimut dulu, short axis, dilihat ada trombus gak, dipencet-pencet. Kagak ada trombus, long axis, pencet, lihat. Terus itu telusuri ke bawah. Itu kan kalau kau telusuri ke medial tuh masih bisa kelihatan sampai ke poplitea, pencet-pencet popliteanya ada nggak? Kalau nggak ada ya udah berarti aman. Gitu ya. Terus kalau zaman dulu kan wah USG ke radiologi 2 minggu 8 minggu. Sekarang kagak, ambil aja tuh USG kan periksa kayak gini kan nggak sulit. Ya, jadi langsung bisa tentukan VT apa DVT score. DVT score tuh bell score DVT itu sebenarnya kalian lakukan untuk sesuatu yang nggak bisa kalian lakukan diagnostik pakai USG kayak begini.
Kalau udah tahu ada, kalau kamu mau tahu ada DVT apa enggak, ya udah periksa aja USG gitu. Well score yang kau pakai bukan well score DVT, tapi well score apa? VTE gitu. Jadi bukan well score DVT lagi kalau kau sudah punya USG, kecuali kau nggak punya USG. Baru kamu bisa menentukan itu sama kayak Siriraj score gitu loh. Kamu nggak punya CT scan pakai Siriraj score, tentukan itu stroke hemorrhagic apa stroke infarct. Sama kayak well score DVT, untuk kamu nggak punya USG, kamu pakai well score DVT untuk tentukan dia ada DVT apa nggak DVT secara klinis. Tapi kalau kau sudah punya USG, maka well score-nya pakai well score venous thromboembolism sama PESI score. Apa itu PESI score? Yang tahu? Apa? Ya, pulmonary emboli severity index itu untuk tahu dia high risk atau enggak terjadinya pulmonary emboli. Gitu. Kalau memang dia high risk, berarti memang dia harus dapat tromolitik dan pasang FVC filter. Ya, udah ada yang pernah lihat pasang FVC filter gimana? Ya, nanti kapan-kapan tak tunjukin. Oke, ada lagi pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, terima kasih. Saya tutup. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.